Berapa lama tuh nggak ketemu? Hampir 3 minggu itu ketemu cuma sekali. Kangen ya ternyata ya, walaupun berantem ya gitu. Nyatoknya agak-agak gimana. Orang-orang nyatok sakitnya legit gitu ya. Ya Allah, gede. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai semua, kembali lagi ke Kontrakan Denis. Kontrakan Denis, suka-suka Denis. Bintang tamu kali ini ada Kak Kalina. Hai. Makasih loh akhirnya. Kita udah lama banget ya. Udah ada sebulan nggak sih kita tuh sebenarnya pengen rencana mau ketemu? Iya, udah sebulan. Iya, dari nggak sejak jadi-jadi ya? Facebookers. Iya, Nggak jadi-jadi. baru sekarang ya? Iya. Oh. Kemarin mau ketemu kan COVID, apa Iya, PPKM, serem. Agak-agak serem, bener. Iya, terus sekarang akhirnya baru ketemu lagi. Terus ada berita bahagia dari Kak Kalina, sedang mengandung. Yeay. Alhamdulillah, iya. Senengnya. Berkat masalah kemarin 3 minggu nggak ketemu ya. Iya, masuk. Gladiator. Gladiatornya keluar ya. Udah lama nggak ketemu anaconda ya kan? Matok tuh Ci. Astagfirullah. Ya gitu matok. Gitu ya, matok gitu Ci. Ci lagi. Aku tuh kalau ketemu dia manggilnya Cici mulu. Mukanya Cina banget guys, beneran. Gak apa-apa, aku memang dipanggil Cici kok. Emang gitu ya? Emang dipanggil Cici. Waktu itu aja temen aku ngajak aku, waktu kita lagi jalan ke jalan di Malaysia, terus udah gitu kita lagi makan di restoran Chinese gitu kan. Ya udah aku mah diajak ngobrol Cina, aku bilang senyum gitu kan. Udah itu kan aku nggak ngerti. Iya, temen aku diajak ngomongnya pakai bahasa apa sih, Melayu ya. Aku diajakin ngomong pakai bahasa Cina. Ya bengong kan, mana ngerti gitu kan. Hao Xiang. Tapi memang Cina banget asli. Apa-apa lah panggil Cici, panggil apa sama aja. Aja nggak apa-apa. Temen-temen sama aku manggil aku Cici. Semuanya ya? Semua manggil Cici. Gitu. Jadi nggak apa-apa Ci ya. Ci ya. Terus ya. Handphone berapa Ci? Handphone sama Ci. Pulsa Ci. Goban. Terus ya Ci Kalina ini sekarang sedang mengandung berapa minggu? Kalau dari pemeriksaan kedokteran tuh 5 minggu. 5 minggu. 5 minggu. Cuma telatnya sih kalau itu baru 1 minggu. Jadi aku juga gini, apa aku yang kudet ya, karena udah lama banget kan aku tuh waktu itu sempat berapa tahun lalu aku kan hamil tapi aku keguguran. Nah, kalau yang benar-benar melahirkan itu kan aku udah 15-16 tahun lalu, jadi kayak lupa gitu bagaimana sih sampai pas ke rumah sakit, ke klinik dokter aku. Dok, ini hitungannya gini, saya ketemu sama suami saya baru tanggal segini dok, gini. Udah gitu kata dia, nggak apa-apa kalau misalkan emang kalau zaman sekarang tuh kan ada tuh yang namanya DP dulu. Gimana masuknya DP dulu gimana? Dok, saya udah nikah dok, nggak usah pakai DP. Oh bisa DP dulu ya? DP dulu gitu kan aku bilang. Terus udah gitu, enggak sebenarnya tuh dihitungnya dari menstruasi yang terakhir gitu kan. Emang lupa, dok anak saya udah 15 tahun, jadi udah 16 tahun yang lalu, jadi udah lupa gimana. Itu dokternya gimana sih, orang mah DP rumahnya, DP ini peju. DP peju, bisa ya? Jadi emang apa namanya sih, karena emang ini dokternya waktu pas yang aku ngandung Aska, jadi kita udah kayak deket banget, udah enak. Deket ya. Jadi udah enak, kalau misalnya dokter kandungan itu kan aku ngerasa memang yang feel-nya kalau kita tuh dapat, walaupun tuh dokter kata orang bagus, tapi kalau kita yang nggak serak kan nggak bisa dipaksain. Nah tapi ini memang aku serak banget sama dokter ini, ngerasa cocok lebih ya? cocok, nyaman gitu. Nyaman. Terus kemarin ini si Kak Vicky tuh sama Kak Kalina, mohon maaf ya Kak ya, sebelumnya sempat berantem ya? Sempat ada masalah. Sempat masalah itu berapa lama tuh nggak ketemu? Hampir nggak ketemunya sih dalam waktu hampir 3 minggu itu ketemu cuma sekali. Gitu. Ngeliat dia Sama sering 3 sih. minggu. Ngeliat dia sering di TV. Jadi kan di TV. Kangen ya ternyata walaupun berantem ya gitu kan. Kangenin ya anaconda ya. Begitu ngangenin ya. Ya ampun jurusan anacondanya itu aduh. Ampun. Gladiator. Nyatoknya agak-agak gimana. Orang nyatok sakitnya legit gitu. Emang kayak apa sih ciburungnya Ci? Ya Allah, gede. Segede apa Ci? Udah jangan dibahas. Oh nanti ngaku lagi ya? Bukan gitu. Gak apa kecil-kecil. Gitu aja dia orang-orang
cewek-cewek banyak yang pada gimana-gimana. Aku bingung loh, bener sama kamu sayang. Kok banyak ya cewek-cewek suka sama kamu? Jadi kenapa ya Ci ya? Nggak tahu. Mau cari apa santetnya di mana? Santut. Apa peletnya di mana? Peletnya bagus. Peletnya bagus. Peletnya bagus sebenarnya buat dapetin cewek-cewek. Tapi benar mantan-mantannya Kak Vicky tuh kan cakep-cakep ya. Kak Kalina cantik. Kita semua juga pada mempertanyakan kok Kalina mau, Kak Kalina mau. Nanti deh aku coba tanya dulu. Kalau misalkan aku lagi agak-agak mulai agak eling atau apa, aku akan bertanya sama diri aku sendiri. Kadang-kadang pertanyaan itu untuk diri sendiri pas bukan di saat kita lagi kayak menggebu-gebu rasanya. Cuma kalau pas lagi termenung baru bisa. Masuk dah tuh. Tapi tetap aja ngangenin ya. Ngangenin sih. Tapi kalau menurut aku sih Vicky orangnya baik. Pada dasar dia baik. Kalau misalkan dia nggak baik, aku nggak akan mau dong. Gitu kan. Banyak yang nanya juga, kenapa sih mau? Kamu juga salah satu. Kenapa sih kok mau sama Kak Vicky? Semua orang nanyain Kak. Dan nggak ada yang rela gitu kan. Ada yang rela. Jujur dari semua komen-komen, satu pun nggak ada yang setuju. Ya aku jujur ya, pas awal-awal Kak Kalina deket sama Kak Vicky, kan semua pada bilang settingan tuh, biasa kan netizen. Kamu juga mikir gitu? Termasuk aku. Serius? Iya, terus Ya gitu Allah. ada, kan nggak kenal. Iya, Nggak kenal. Belum kenal ya, belum Nggak kenal. kenal. Terus udah gitu kita ada pembahasan nih, kalau misalkan si Kak Kalina sama Kak Vicky pasti settingan. Terus yang bego siapa? Yang bego Kak Kalina. Padahal ya Kok mau ya katanya ya. Padahal maaf ya sayangnya, bukan aku ngatain Iya, kamu sayangnya. maaf ya, Kak Vicky baik kok. Cuma aku misalkan kalau di orang-orang melihat seorang Vicky Prasto di TV kayak maaf yang tolol banget gitu. Tolol banget, ya. Tapi di sini aku yang lebih tolol lagi daripada Bener. Kak. Bener. Orang mikir aku yang lebih tolol lagi daripada dia. Kenapa gitu mau gitu kan. Cuma kalau bisa ditanya kenapa mau sama seorang Vicky Prasto, ya karena memang dia Vicky Prasetyo gitu loh. Jadi bukan karena dia ini, karena dia gitu. Semua kelebihan yang dia miliki dan juga kekurangan yang miliki aku suka. Kenapa? Karena maksudnya kalau kita mencintai seseorang bukan hanya kelebihan aja dong. Betul. Siapa yang nggak suka dengan kelebihan orang? Ya kan, Betul. kelebihan orang itu semua pasti juga mau kalau punya kelebihan. Tapi yang bisa menerima kekurangan itu kan belum tentu banyak orang yang menerima. Gitu. Betul. Dan kekurangan dia ampun ya Allah. Apa sih yang paling parah? Ya Allah. Sampai ya Allah naik dulu. Enggak, sampai sekarang ya. Kadang-kadang suka bertanya gitu ya. Misalkan kalau memang sudah tidak ada lagi rahasia antara kita, dan kalau misalkan dia juga merasa aku ya udahlah, aku yang kata dia kan di mana-mana ngomong, udah Kalina Oktarani sebagai perempuan yang terakhir dalam hidup aku. Di hati aku cuma ada Kalina. Tapi di ginjal kanan kiri karena kita nggak tahu ada nama siapa. Ya kan? Di ginjal kanan kirinya Vicky Prasetyo kita nggak tahu ada nama siapa. Iya bener. Gitu loh. Di hatinya hati satu di sini. Ada nama aku. Di sini ginjal paru-paru 2, 4 udah berarti kan. Gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Oh ya, seorang Vicky itu juga selain punya hati dia punya ginjal dan paru-paru. Ya benar juga. Iya kan, iya. Kita nggak tahu ditaruh nama siapa di situ kan, diselipin gitu. Dan juga karena suka bertanya, kenapa sih masih merahasiakan sesuatu dari aku, dari handphone sampai sekarang? Ini aku nggak dikasih tahu. Gitu. Ini ya Kak Sadap. Nah, aku bukan tipe yang kayak gitu. Pengennya, yaudah sayang, nih handphone aku. Kalau kamu mau lihat gitu kan. Ini enggak. Kalau misalkan aku begini aja deh, gitu. Iya langsung begini gitu kan. Gitu. Kayak ada apa sih sama handphone itu? Handphone tuh hilang. Aku rasa kayaknya dia bunuh diri kali. Gitu. Daripada ketahuan sama aku dan dimaki sama aku, mendingan dia mati duluan gitu kali ya. Tapi nggak apa-apa sayang, apapun kamu, siapapun kamu, aku tetap sayang sama kamu. Gitu. Tapi kalau orang kan bilang kan Kak Vicky itu gatel kan, ganjen. Aku pikir kamu ngomong ganteng. Ya Allah. Kan udah bilang ini anak. gatel. Terus kayak gitu apa segala macam suka DM. Tapi dia pernah DM aku dulu banget. Tapi dia kalau gatel mah enggak. DM kamu bilang apa? Kamu cantik gitu ya? Udah lama sebelum sama Kak Kalina. Iya, dia bilang cantik gitu kan? Bukan cantik, semoga kamu sukses ya, pesan-pesan positif. Emang begitu? Emang begitu? Nggak gatel ya? Emang awalnya begitu. Awalnya gitu lama gatel? Iya, tidak menunjukkan kegatelannya dia. Oh gitu, bagusnya dia ya? Bagusnya dia tuh pokoknya gini, pokoknya dia melihat yang dari sisi, biar kita melihat, oh ternyata seorang Vicky Prasetyo baik ya. Dia nggak gatel, dia nggak ngejar dengan cara yang bagaimana, yang nggak menjijiki gitu loh. Nggak jijik dia. Gitu, nggak. Kasarnya kalau bahasa kita kan kalau misalkan lihat cowok yang gatel, ih gue jijik banget sama tuh cowok, kayak begitu banget. Ini kan nggak. Kita yang,
ih gila santun ya kan, kata-kata. Iya. Gitu. Oh gitu emang gitu bukan kata emang jurusnya. Untung kamu tidak terperangkap dengan kata-kata dia gitu. Coba kalau misalnya kamu lagi, oh iya Kak Vicky gini-gini. Jadi Oh jago ya? Oh jago. Jago banget ya? Untung aku waktu itu aku punya cowok di Jerman. Nggak kena. Sekarang kena ujung-ujungnya. Itu dia makanya. Iya ujung-ujungnya. Jadi kayak kita nyanyiin awas nanti jatuh cinta. Oh itu pikir banget gitu ya? kan. Itu aku kena tulah. Tapi yang salah tuh kebanyakan juga cewek juga banyak Kak yang gatal sama dia. Nah, maksudnya gini, kalau aku pribadi, maaf banget ya, Iya. bukan aku berarti menjelekkan mereka yang pernah sama suami aku ya. Cuma aku ini sekali lagi maaf banget bukannya mau Kita nggak bagus di jelekin sini, siapa, nggak jelek-jelekin gitu. siapapun. Ya, kita, Ada, aku bilang sama dia, kenapa kamu bisa jadian sama A, kenapa jadi sama si B dan C, yang jelas-jelas kita tahu bahwa ada keinginan terselubung di balik kedekatannya kalian. Gitu, mungkin contohnya kayak buat naikin nama. pengen tenar, iya. Tenar gitu kan. Terus aku bilang, kamu nggak ngerasa itu? Ngerasa sih. Terus Oh enggak sih. ya kan namanya laki-laki ya kan, Iya, biasa ya. ibarat kucing dikasihkan ya udah ya kan, selama lu bisa gitu kan. Ya, gitu kan. Jadi udah gitu. Jadi dan juga akhirnya ya laki-laki sih kalau aku menurut aku sih nggak salah juga gitu ya. Kalau salahnya kalau bisa sekarang udah punya istri dia masih begitu, nah itu berarti salah. Tapi kalau misalnya dia waktu single ya wajar-wajar aja gitu kan. Cuma yang saya kayak gitu. Nah kalau aku pribadi akhirnya kalau kenapa aku mau sama Vicky Prasetyo, jujur sih Dan, aku tuh, kamu kalau boleh tanya deh sama Kak Vicky gitu, aku tuh bukan tipe yang pengen banget lagi tampil gitu, maksudnya tampil dimanapun gitu ya, maksudnya di TV atau apa, karena memang passionnya aku udah bukan di situ gitu. Kalaupun misalkan sekali-kali oke gitu, tapi kalau misalkan emang rezekinya balik lagi ke situ, ya udah, kan kita nggak pernah tahu rezeki dari Allah gitu kan. Betul. Nah tapi bukan berarti untuk harus banget wajib banget ke situ. Jadi memang saat aku deket sama dia bukan untuk mencari kayak pansos lah, kasar mencari panggung. Orang bilang Kak Kalina pansos gini-gini ini. Gua nggak mau pansos, emang nggak pansos. Emang Kakak itu tuh udah terkenal, udah tampil kan? Iya, mungkin memang waktu itu aku dikenal karena pernah menjadi istri dari seseorang gitu kan. Jadi ya orang sedikit banyak juga kenal sama aku. Dan buat aku udah cukup, udah lebih dari cukup itu gitu. Dan aku bukan lagi pengen masuk ke itu lagi gitu. Nah, waktu itu aku melihat menilai seorang Vicky Prasetyo, dia pinter. Dia orang yang sangat Kalau pinter sih iya pinter banget dia. Dia pinter ya kan. Maksudnya kalau pas lagi goblok-goblok tapi pinter dia. makanya kalau misalkan di TV dia pinter nggak laku. Nggak laku. Makanya kalau udah kepinteran jangan gitu kan, jangan goblok-goblokin lagi aja gitu, bagusnya gitu. Nah terus udah gitu dia juga seseorang yang bertanggung jawab untuk keluarga lebihnya sih gitu. Jadi kalau misalkan siapapun yang kasarnya menyolek keluarganya, dia bisa akan pasang badannya dia gitu. Dia nggak akan A berubah jadi B kalau untuk keluarga gitu. Dia solid sama keluarga gitu Solid ya. juga, dan maksudnya sekarang itu kemarin-kemarin itu pas untuk masa basic agamanya juga. Jadi kalau kata mama aku akhirnya bilang ini, kenapa mama juga setuju? Oh iya, kenapa akhirnya mama Kak Kalina setuju? Awalnya sih pasti juga yakin nih anak gue sama dia, itu pastilah gitu. Aska pun begitu melihat backgroundnya Kak Vicky ya kan. Aska juga awalnya nggak setuju ya? Aska nggak setuju gitu kan, cuma maksudnya bukan nggak setuju dalam arti apa ya, pasti orang melihat backgroundnya juga kan. Kalau mamaku akhirnya kenapa setuju, akhirnya mamaku berpikir positif gini, setiap manusia yang memang dia punya pegangan agama pasti nanti akan kembali ke agama juga gitu. Apapun sebrengseknya laki-laki itu pasti akan kembali ke agama kalau memang dari awalnya memang dia sudah ada basic di agama gitu. Itu, dan juga aku melihatnya juga kan Kak Vicky memang, aku saat itu kayak haus seseorang yang bisa nuntun aku gitu. Aku bukan wanita yang baik banget, aku bukan wanita yang suci banget, tapi aku merasa aku tidak mau jahatin orang dan aku pengen menjadi yang lebih baik lagi. Dan aku merasa Kak Vicky bisa nuntun aku untuk jadi yang lebih baik gitu. Tapi orang baik yang sesungguhnya emang gitu, merasa giginya nggak baik, apa segala macam. Kak Kalina juga baik. Ya balik lagi mungkin banyak orang juga yang pernah luka atau sakit tanpa aku sadari dengan perbuatan atau ucapan aku. Kadang-kadang kita nggak, kadang-kadang kita kan nggak tahu kan, misalkan ada Dennis lo jelek banget sih pakai baju pink, jangan pakai ini, maksudnya aku emang kamu nggak bagus, biar kamu pakai yang lain yang lebih bagus. Tapi orangnya suka tapi ini. belum tentu kamu tuh yang terima, nyebelin sih gitu kan ya, orang beda-beda sih. Ya maksud aku tuh mungkin aku tuh tidak sebaik itu, cuma aku tidak mau dengan sengaja lah
melukai orang gitu. Dan sekarang ya usia aku udah 40 gitu, usia aku udah kepala 4, apalagi sih yang mau dicari dalam hidup gitu kan. Dan seseorang itu kan adalah kata-kata yang dimana life begins at 40 gitu kan. Kalau kita bukan di usia 40 untuk berubah, kapan lagi? Nah, perubahan itu tergantung dari kita. Mau berubah secara berubah baik atau yang lebih buruk, dan aku memilih untuk lebih baik. Harus. Gitu. Terus dari gitu kemarin juga banyak gosip tuh si Kak Vicky deket sama model lah, sama siapa yang artis siapa inisial siapa sih namanya, lupa aku. Bukan yang di itu. Aku nggak hafal nama artis. Apa sih, Pak? Ayo, Yang di DBC. Dan perbincangan. Oh, si Selin. Kalau perempuan itu sih memang waktu itu gini, ya pembelaan dari perempuan itu sih memang tidak ada apa-apa di antara mereka. Cuma maksudnya aku gini, sebenarnya kan gini, yang orang tidak tahu, yang banyak orang tidak tahu adalah pernikahan aku itu secara agama tuh di tahun 2020 akhir, tanggal 15 Desember. Tapi yang banyak orang tahu adalah aku menikah di tanggal 13 Maret 2021. Nah, 3 hari sebelum pernikahan di bulan Maret kemarin, mereka jalan lah ceritanya gitu, as a friend. Tapi entah gimana ceritanya, adalah yang namanya pangku-pangkuan atau apa kayak gitu-gitu yang aku ngerasa bukan seperti itu pertemanan. Oh iya, enggak dong. Ya kan, gitu. Nah, kalau dari pihak laki-lakinya akhirnya menyadari kesalahan. Nah, dari pihak perempuannya ngerasa ya, gue emang begitu ke siapapun. Oh gitu. Gitu. And I was like, really? Dia tahu tuh Kak Karina sama Kak Vicky. Dia tahu dong pacaran, tahu dong. dia taunya pacaran, mau nikah. Nah, sekarang gini deh, aku merasa gini, lu gua undang, gua buka pintu rumah gua untuk lu kapanpun lu mau datang, tapi tiba-tiba kok lu berlaku seperti itu ke gue. Gitu, kayak kok ngerasa aku dilempar banget sama kotoran di belakang aku merasa gitu. Cuma balik lagi, itu udah terjadi gitu kan, biarlah aku memaafkan dia dengan cara aku. Cuma gini, buat aku pertemanan tidak seperti itu, intinya gitu aja. Gitu. Oh iya sih, kalau misalkan gitu aku juga kagak mungkin sih. Iya. Nah, waktu itu aku jujur aku marah banget sih, marah banget sama dia gitu, marah banget juga sama suami aku, terus gitu ya. Akhirnya ya balik lagi, aku bisa apa ya, namanya rumah tangga kan, siapa sih pengen gagal terus. Orang tuh berpikirnya kan aku tuh kawin cerai, kayak hobi banget kawin cerai, padahal itu bukan kemauan aku gitu. Pasti kan bukan aku juga bilang aku juga lagi paling benar, enggak, cuma pasti ada masalah yang membuat aku akhirnya tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Tapi kali ini benar-benar aku coba untuk mempertahankan rumah tangga aku, sampai akhirnya aku juga yaudah aku maafin suami aku gitu. Tuh, tapi ya namanya pernikahan ya pasti kan ada kayak gitunya. Siapa sih yang mau cerai? Udah nikah ya nggak ada yang mau lah, punya anak segala macam itu, udah mencoba. Terus sama Sarinnya sekarang udah nggak apa-apa? Aku sih sebenarnya gini, apa ya, masih ibarat luka tuh masih belum kering gitu loh, masih basah. Masih males lah kalau aku jadi Karina sih, basah. Apalagi kalau misalnya kamu ngelihat video dan fotonya gitu. Oh, dikirim ke Karina, Gitu. Banget ya. Akhirnya ya, aku mikir gini, aku sih bukan mau ngebahas yang udah gitu ya, cuma kalau ingat ya namanya perempuan ya, gitu. Terus udah gitu, kecuali kalau misalkan itu laki-laki, kita nggak ada perasaan, nggak ada rasa sayang. Tapi kan ini karena kita ada rasa sayang, gitu. Yang kirimin fotonya siapa? Adalah aku, videonya tuh aku ngeliat dari Kak Vicky. Jadi Kak Vicky waktu lagi tidur, aku minta pijit, terus dia lagi ngeliat video gitu. Mohon maaf, itu video apa? Sama dia gitu kan. Terus langsung, nggak usah, langsung panik dia kan, gitu. Lagi orang kan dia lagi tengkurap gitu kan. Coba aku lihat, ya gitu. Terus Kak Karina lagi mijitin Kak Vicky posisinya. Gitu. Akhirnya ya dia lantas sama marah. Nah, ya udah gitu. Kok kayak gitu sih? Kok enggak aku gini-gini nih. Ya sudahlah, aku bilang. Cuma ya apa ya? Mungkin kita juga kan masih dalam proses pengenalan saat itu kan. Maksudnya kayak aku sama Kak Vicky, maksudnya yang lebih tahu jauh lagi sifat masing-masing, sampai akhirnya ya aku mikir, ya udahlah, kalau nggak ada yang mengalah pasti berantakan gitu. Dan aku merasa aku mencoba untuk ngalah gitu. Terus mengalah itu kan bukan berarti selalu untuk kalah, dan ini kan bukan masalah ngomong kalah menang sih. Menang. Cuma ya namanya rumah tangga harus ada yang
egonya diturunin lah. Harus biar berjalan dengan baik ya, untuk kepentingan bersama juga kan. Apalagi Kak Kalina lagi mengandung. Beneran lagi hamil. Lebih sensi nggak sih Kak? Sensi sih pasti, cuma kadang aku lebih yang coba nahan sih gitu loh. Nahan macam-macam semuanya. Batin kan. maksudnya. Batin nggak ngomong, gue nggak ngomong. Nggak ya gimana ya, maksudnya cuma Kak Vicky sejak tahu aku hamil, dia ada perubahan sih. Perubahan. Yang ngidam dia maksudnya. Ngidam dia jadi. Aku tanya semalam, Kak Kalina lagi ngidam apa? Mau aku pesenin kan? Yang ngidam Kak Vicky kata dia. Iya beneran. Semalam tau gak sih Dan? Jadi tuh dia datang kan, dia pulang ke rumah, dia habis meeting, ada meeting pulang jam 9:30 malam. Mukanya tiba-tiba diem gitu. Kamu kenapa? kayak ayam belum makan tau gak sih gitu kan, diem gitu kan. Aku tuh nggak pernah ngerasain kayak gini loh sebelumnya. Apaan gitu, laki gue serius banget ngomong di sini gitu kan. Terus nggak taunya dia bilang ini, kok aku pengen pempek jam segini. Makanya ntar aku pengen ke radio dalam mau beli pempek. Oh, pempek. Yang ngidam dia. Aku yang jadi bininya aku yang lagi bunting aku gitu. Kenapa jadi bininya yang hamil yang harus nyariin lakinya makanya. Gitu. Jadi gini, kok aku jadi pempek. Nah semalam jadi mama mertua aku kan ada teman kita yang ngasih pempek, cuma ketinggalan pempeknya di rumah gitu. Harusnya buat mama mertua, terus ketinggalan di rumah aku WhatsApp kan, Mah di sini ada yang lagi ngidam pempeknya aku makan dulu ya, aku bilang itu aku goreng dulu. Yaudah nggak apa-apa kata mama mertua gitu. Terus tiba-tiba pas lagi dia makan, kenapa nggak sesuai dengan ekspektasi kamu ya? Iya, asli bener-bener kayak orang ngidam. Jadi kalau kita orang ngidam kan kalau yang nggak sesuai dengan lidahnya dia kan pasti yang, aku pengen yang itu ya itu gitu. Ya udah, dia pengen yang itu ya di radio dalam. Oh gitu? Oh bisa gitu ya? Dia yang bunting kayaknya. Dia nyusahin. Pas lagi dulu ngerujak dari siang sampai sore itu ketemu rujak nggak berhenti ngunyah rujak terus. Yang makan rujak? Iya. Buset. Tuh dia yang bunting kali Kak kayaknya Kak. Iya udah kan ngeliat kan perutnya udah gede. Aku saya nanti kalau misalkan Ini kok gendut sih sekarang sih Kak? Bersalinnya bareng ya. Iya. Dia gendut tuh sekarang kan bahagia ya sama Kak Kalina. Apa ya? Mungkin pas PPKM kali makan. Oh PPKM makan mulu. Iya benar. Terus Kak, selain sama, kan si Kak Vicky ini banyak banget gosipnya, bukan misalin doang. Ada juga yang sama model. Itu gimana tuh? Kalau aku pribadi gini, ya kayak tadi aku bilang ya, ada beberapa orang, aku nggak bilang misalkan kayak Denis atau enggak atau siapa atau cowok cewek siapa, nggak bilang gitu. Cuma ada beberapa yang akhirnya mengambil kesempatan dari permasalahan kita kemarin. Ini menurut aku. Maaf banget ya kalau aku ngomong kenapa, karena saat kemarin aku ada masalah, harusnya aku yang jadi bintang tamu di salah satu program TV. Tapi karena aku nggak mau, ngapain gue belum mau ketemu muka laki gue gitu kan. Kita masih gengsi lah gitu kan. Itu udah hamil belum sih? Belum ya? Belum hamil. Kan belum ketemu anakonda. Ketemu anakonda. Nah, terus udah gitu pas lagi itu aku akhirnya dia lah yang jadiin bintang tamunya. Makin jadilah gitu kan. Aku nggak mau nyebutkan nama siapa, sampai akhirnya aku tegur dia saat aku temu, nggak usah disebut nama di sini ya, gitu karena aku nggak mau ada masa. Cuma ini aku bisikin Kak, siapa juga? Ntar aja kedengeran ada ini. Oh iya udah ini ya. Ntar kita WhatsAppan aja ya. Tapi jadi capture. Iya enggak. Aku mah nggak pernah gitu. Terus udah gitu, aku lihat kalau kayak gini, misalkan aku kayak ibaratnya kalau kita di sini kan ada di wallpaper tuh. Wih, Aska ganteng. Jangan naksir sama anak aku. Iya, boleh nggak aku jadi itu istrinya? Pedofil ya Anda. Ganteng. Ini foto dia sama suami aku. Hah? Di wallpapernya. Cewek? Iya, itu cewek. Foto berdua. Foto berdua sama suami aku. Terus pas Kak Kalina lagi pisah? Iya, lagi ada masalah kemarin itu yang aku di rumah mama aku yang hampir 3 minggu itu. Nanti aku kasih tahu kamu fotonya. Terus aku tanya sama dia pas ketemu, aku nanya baik-baik kok, dia minta maaf sama aku dulu. Terus gini, aku kecewa sih sama kamu. Nah, itu waktu pas lagi ada infotainment yang nanya ke kamu, nge-shoot kamu, wawancarain kamu, kenapa kamu malah sengaja memperlihatkan handphone yang ada foto kamu dan suami saya. Sengaja lah itu Kak, biar dia jadi berita. Jawaban dia adalah, dia bilang, aku disuruh. Disuruh sama siapa? Aku disuruh Kak.
otak aku langsung disuruh Kak Vicky. Iya, Iya kan? Iya, pasti. Gitu. Aku juga gitu otaknya Kak. Nah, terus akhirnya pas lagi Kak Vicky break, ini dalam satu ruangan, cuma akhirnya dia ke tempat makeup. Sayang, tadi kamu ngomong apa gini gitu? Enggak, aku kasih tahu ke dia. Aku cuma tegur dia. Aku nggak marah-marah. Kan kamu lihat tadi aku nggak marah-marah. Aku tipe orang sebenarnya nggak mau. Aku tuh bukan kayak gitu Dan. Karena buat aku buang-buang energi untuk marah-marah kayak gitu. Kayak kalau lu mau lama laki gue silahkan. Udah kayak gitu aja. Kalau emang jodohnya di aku ya pasti akan kembali kok. Aku mikir gitu kan. Nah terus Ini sudah nikah kan? kemarin udah bayan, baru bayan. Baru ini? Iya pas baru bayan. Baru banget. Baru banget kejadian. Nah terus udah gitu, terus dia bilang gini. Terus ya aku tanya sama dia, ngapain dia masukin foto kalian berdua di wallpapernya sampai di shoot di salah satu TV, aku bilang di infotainment. Dibilang katanya disuruh. Emang disuruh sama kamu? Langsung sama aku bilang, demi Allah saya nggak ada, aku nyuruh dia gini. Kalau dia, aku sih percaya sama suami aku. Udah bawa, terus dia bilang udah bawa nama anak juga gitu kan. Demi Allah, demi anak-anak aku gini kata. Aku bilang, oh ya udah minus satu lagi yang bukan di suamiku ya minusnya Iya minusnya di cewek itu gitu. Nah terus ada kok ini aku chat dia juga kan dia DM aku minta dia DM maaf. aku terus aku bilang kenapa kamu tuh begini kenapa kamu bilang suami aku yang yang nyuruh gitu kan malah jadi akhirnya membuat pertengkaran antara suami aku. Ya maaf kok karena aku harus menghidupi keluarga aku orang tua aku nggak cara seperti itu kan hidupin keluarga gitu, ya kan bukan berarti dengan cara merusak rumah tangga orang, ya kan? Gitu. Mungkin dia pikir itu Kak Vicky sama Kak Vicky-nya bakal aja. Kak Vicky diem tapi bukan berarti diem ngeladenin dia juga kali. Iya, gitu. Kan emang banyak yang gitu manfaatin. Ya udahlah biarin aja lah. Maksud aku sekarang sih aku mikir ya udah kalau misalkan aku nggak lagi merasa, pokoknya intinya gini, Tuhan tuh nggak akan tidur kok. Tuhan tuh tidak tidur dan kalau misalkan memang apa yang baik untuk aku pasti akan diberikan jalannya gitu aja. Iya, aku tahu banget tuh pas yang Kak Kalina Pisa itu banyak banget yang mau manfaatin. Iya, banyak banget. Kalau aku sih udah tahu, udah sadar banget itu, cuma balik lagi ya kayak tadi kalau jodoh tuh pasti emang nggak akan ketuker lah gitu. Udah dia ngatur, rezeki jodoh tuh udah dia ngatur. Terus kayak banyak juga tuh cewek model-model kan tuh gosip. Cuma pengen naikin nama. Iya. Dan mereka kan gini. Kalau misalkan mereka merasa dengan mau masuk ke dalam kehidupan suami aku di saat aku pisah, kemarin bukan pisah dalam arti pisah cerai ya, jangan maksud pisah, mau juga menjalik amit-amit, maksud pisahnya untuk sementara karena memperbaiki hubungan juga lah, introspeksi diri lah intinya kayak gitu. Ya aku sih gini, ya berarti ketahuan kualitas cewek itu, gitu aja ya nggak sih? Misalkan ya, bukan nuduh kamu misalnya, kamu tiba-tiba masuk ke kehidupan Kak Vicky, di saat aku lagi, padahal nggak ada kata pisah aku sama Kak Vicky gitu. Kamu masuk ke kehidupan Kak Vicky, oh berarti semua yang nilai bukan aku, yang ngecap bukan aku. Sekarang netizen Indonesia juga kan nggak bodoh gitu. Iya nggak bego. Jadi mereka akan bilang, oh Dennis emang elunya, emang gitu. Iya, emang pengen sengaja. Gitu. Kalau aku sama Kak Vicky mesti bercanda-bercanda tapi enggak kok Kak. Iya bercanda-bercanda doang. Enggak lah, kalau misalkan kayak gitu ngapain aku ada di sini kan gitu. Walaupun kamu waktu kata pernah nginep di kontrakan kamu. Iya. Ya pernah aku bilang aku ajak nginep. Bercanda Kak. Tahu lah. Kalau aku mah orangnya gini sih. Ngeliat Orang bilang aku minum ya. Iya. Orang bilang Kalina tuh cemburuan, Kalina begini, Kalina begitu. Bilang gitu. Terus banyak banget yang bilang aku cemburuan. Gini, maaf banget ya bukan aku mengungkit masa lalu ya. Aku pernah mendampingi seseorang yang juga dikenal di Indonesia, bukan baru seorang Vicky Prasetyo gitu kan. Aku pernah mendampingi seseorang juga yang juga dikenal. Cemburuan tuh ada cemburu, iya, tapi bukan cemburuan gitu. Cemburu mah wajar, namanya juga pasangan. Tapi cemburunya tuh ada porsinya, ada kadarnya. Di saat misalkan aku melihat foto suami aku yang mangku cewek, ya cemburu lah. Iya kan, siapa yang nggak cemburu? Kalau nggak cemburu lu kagak cinta, namanya nggak sayang gitu kan. Bagus tuh nggak digebok. Otak aku sengklek berarti kalau nggak cemburu, iya nggak gitu. Nah, tapi kalau misalkan pas saat aku ngeliat Kak Vicky di TV, apa segala macam, memang yang sudah di briefing harus nanti kamu sama Dennis nanti gini ya, pokoknya kamu ngerayu Dennis, Kalau di TV mah apa-apa lah. Kamu ngerayu Dennis gini, Dennis juga pura-pura sok lepek-lepek gitu. Kan udah di briefing seperti itu, aku tahu itu gitu kan. Tapi kan yang orang di rumah nggak tahu kalau misalkan aku mengerti itu gitu loh. Jadi pikirnya pas lagi di saat aku masuk,
Terus tiba-tiba aku marah-marah sama kamu ngapain sih kok sekarang sama Denny sih gini-gini gitu. Padahal itu kan sudah di brief di belakangnya. Orang taunya aku marah-marah, cemburuan atau apa. Padahal enggak. Enggak lah, kalau nggak cemburuan. Buktinya kakak ini sama aku baik kok. Iya, makanya aku nggak pernah ada masalah sama kamu atau gimana segala macam. Nah balik lagi kan juga kita melihat dari perempuannya juga. Iya. Kalau misalnya aku ngeliat kalau kamu yang gatel sama Kak Vicky, lah emang lu ya yang nggak jelas gitu loh ya nggak gitu. Iya. Gitu lo nggak tahu diri juga. Udahlah gue baik sama lu masih kayak gitu berarti apa? Yang senglek siapa? Ceweknya. Nah ya udah gitu aja gitu. Dan aku orang yang nggak mau ambil pusing. Iya malas. Cuma predikat cemburuan akhirnya ada di aku. Karena ceweknya banyak yang ngatur diri kak. Nah itu dia. Sampai akhirnya aku tuh ya udahlah biarin aja lah selama itu juga nggak lagi apa ya, belum terlalu mengganggu banget. Cuma buat aku setiap manusia juga orang kan nggak lagi gini, dia tidak memakai sepatu yang aku kenakan. Jadi dia nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana sih ternyata sakitnya gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka pakai, mungkin mereka jangankan 1 jam 1 menit aja nggak tahan kali. Iya nggak tahan. Kemarin juga banyak yang bilang kan kakak ini tuh cemburuan banget ini itu apa. Terus aku bilang masa sih ke aku nggak pernah marah kan. Katanya kali ini suka negor marah-marah kok ceweknya. Ya kan. Terus aku bilang ke aku nggak pernah marah. Padahal kan aku sering bercanda-bercanda sama Kak Vicky kan sering kan di YouTube-nya, di YouTube aku. Tergantung bagaimana akhirnya si perempuan itu menempatkan. Tergantung tuh ceweknya. Berarti gitu. kalau terus di pikiran aku sih berarti kalau sama aku aja dia Kak Karina nggak marah, berarti kalau misalkan saat Kak Karina marah sama tuh cewek, berarti tuh cewek yang lewat batas. Ya, gitu. Iya kayak gitu. Aja sih. Dan juga yang pasti apa ya? Kalau misalkan memang itu sebatas pekerjaan, ya sudah di pekerjaan aja, pas on cam aja, tapi off cam selesai dong ya kan gitu. Jangan off cam juga berlanjut. Nah kalau off cam berlanjut juga, nah itu yang itu gitu. Kalau dia sih enak sih gitu. Misalkan kita script aja gitu, udah oke. Tapi skripnya berlanjut ke WhatsAppan, ya kan? Udah bisa tuh ya lanjut ya. Gitu kan. Ternyata skrip ini gini. Gitu. Nah kalau misalnya itu berlanjut kayak gitu, berarti memang yang kebangetan kan bukan dari pihak. Gini, intinya gini. Laki-laki itu brengsek. Nah, tapi perempuannya nanggepin nggak? Nggak mungkin kejadian sih kalau perempuannya nggak nanggepin. Gitu loh, gitu. Kita udah sama-sama tahu kok yang namanya laki-laki itu ibaratnya kucing. Nah, ya kan. Nah, si kucingnya itu kalau misalkan deketin ikan, nah ikannya misalkan tiba-tiba yang menawarkan diri juga, ya udah diembat juga sama kucing gitu kan. Diembat. Tapi kalau Kak Vicky emang suka ngajarin. Misalkan nanti lu ngomongnya gini buat tektokannya. Dia tuh baik banget, luar biasa banget. Iya, baik dia banget. Laki-laki yang benar-benar menurut aku gini, sama teman itu dia teman yang luar biasa. Baik banget. Cuma kalau misalnya cewek baperan, selesai. Bukan baperan sih, gatel. Kalau baper dan gatel. Di masa ini kan mereka tahu ada Kak Karina. Iya. Terus udah gitu, paling sebel sama siapa Kak? Apa? Dari semua cewek-cewek itu. Lu mah mancing. Ya rame kan Kak? Lu mah gitu sih. Kalau enggak rame Kak. Ya Allah, biar viewersnya banyak sih. Iya. Ya Allah, baru tadi ngasih tahu loh. Iya. Ternyata gue nih lumayan loh, gila. Ya Allah. Jago ya? Jago banget ternyata. Luar biasa. Hebat. Sayang, ayo bikin kayak dia. Nggak pakai skrip aku. Nggak pakai skrip. Siapa ya? Bukannya benci sih sebenarnya. Iya, maksudnya ya pengen gitu lah. Cuma kecewa, lebih kecewa aja. Ada lah, cuma masih nggak usah lah. Biar aku mikir gini. Udah cukup aku aja yang tahu lah. Sama kamu ntar aku bisikin. Bisikin sama. Kalau off cam. Aku tahu siapa. Inisialnya C ya Kak. Pokoknya. Enggak, udah pokoknya ada lah. Bukan benci tapi lebih ke kecewa. Iya, nggak benci. Karena aku gini, aku tidak lagi mau menaruh rasa benci ke orang. Karena apa? Karena apa ya? Pengen hati aku tuh udah, aku capek yang namanya di sini ada rasa yang deg-degan, apa ketakutan, apa gitu. Aku udah nggak mau lagi karena pengen ngeplongin aja hidupnya sekarang, lagi belajar sih. Bukannya on proses lah gitu, on proses untuk belajar lebih menenangkan diri gitu. Cuma ya balik lagi kan kita manusia biasa bukan malaikat. Iya, benar-benar gitu ya. Ada lah rasa yang gitu. Tapi ya pelan-pelan semoga lah bisa untuk yang namanya menghilangkan rasa ketidaksukaan terhadap orang. Tapi Kak Karina tuh kesabarannya luar biasa. Terus begitu sekarang kan juga heboh tuh yang Kak Vicky sama siapa sih namanya? Angel ya? Mantan istrinya. Bekas bininya iya. Kak Karina juga temenin terus itu kan sidang. Langsung tarik nafas. Kan gini, tidak akan ada perempuan yang pingin berumah tangga itu menghadapi masalah seperti ini. Aku
aku juga nggak membayangkan permasalahan seperti ini akan hadir dalam hidup aku, gitu kan. Yang aku tahu ya pengennya yang bahagia-bahagia aja lah, kelonan sama suami, diperhatiin, saling sayangin, merhatiin segala macam kayak gitu-gitu yang happy-happy aja. Tapi pasti adalah masa sedikit. Nah, buat aku ini bukan batu kerikil gitu, tapi berat batu kali, gede banget. Gede dong Kak. Gede gitu kali. Iya, iya. Cuma balik lagi adalah janji aku saat aku mau menikah sama dia, janjinya itu kan bukan hanya ke diri aku sendiri aja, tapi ke Tuhan, di mana aku juga akan menerima dia bukan hanya kelebihannya, tapi kekurangan juga. Ya, itu masa lalunya ya. Dan insya Allah kekurangan itu bisa aku tutupi dengan sedikit kelebihan yang aku miliki gitu. Jadi makanya kenapa aku bilang aku suka sama Vicky Prasetyo, karena dia Vicky Prasetyo, bukan karena dia baiknya, bukan karena apa. Karena Vicky Prasetyo berarti mencakup semua yang ada dalam dirinya dia. Kekurangan dia, ya, borok-boroknya semua segala macam kayak gitu. Ya kan? Tapi balik lagi adalah aku dekat sama Kak Vicky itu pas dia baru keluar dari rutan kemarin kan, yang 2 bulan 10 hari itu. Nah, aku tahu orang-orang pada nanya, lu tahu nggak sih sebenarnya laki lu baru keluar penjara begini. Banyak banget tuh pasti tuh. Nah, aku sih gini. Nah, itulah apakah kita mau mendampingi seseorang di saat orang itu lagi terpuruk, gitu. Kalau misalnya dia lagi di sini, kan pasti banyak gitu banyak kan. Tapi pas lagi terpuruk yang benar-benar tulus ya gitu. Ya pas lagi waktu dia keluar yang deketin pasti ada juga. Tapi kan kayak tadi balik lagi, emang lu niatnya sama apa? Lu mau ituin dia apa, yang balurin kaki dia pakai beras kencur waktu dia lagi keseleo? Nggak akan ada yang sampai sebegitu mikirin gitu. Nah, aku ada di dalam hidup dia saat dia begitu gitu loh. Nah, itu adalah janji aku yang aku insya Allah aku menemani dia gitu. Kasarnya mau, yuk kamu mau sidang kapan? Insya Allah aku temenin. Yuk kapan kamu gini-gini? Insya Allah aku temenin. Sampai terburuknya pun nauzubillah menjalik, amit sampai kalau dia harus, kan dia tuntutan kemarin tuh 8 bulan. Itu benar tuh? Iya benar. Berarti masuk lagi 8 bulan? Enggak, nanti kan ada pembelaan. Oh, ada pembelaannya. Nanti belum pembelaan baru putusan. Oke. Gitu. Tapi belum putusan? Belum putusan. Nah, putusan ini kita kan nggak pernah tahu apakah dia akan bebas murni. Kita sih harapnya bebas murni ya kan. Bebas murni. Apakah memang harus masuk lagi tapi dipotong dengan kemarin yang dia sudah masuk 2 bulan 10 hari itu. Ya kasarnya pun misalkan amit-amit dia harus masuk lagi 1 bulan, tetap aja kan. Maksudnya menemani. Kalau ditanya siap atau enggak akan ada manusia tuh siap untuk menghadapi sesuatu yang terburuk dalam hidupnya, ya kan. Tapi balik lagi adalah aku percaya bahwa suami aku dalam hal ini aku bilang ya, dia nggak bersalah. Dalam hal ini, dalam kasus ini ya. Gitu. Kalau misalkan dibilang kasus yang lain apa segala macam, kan aku nggak mau gini, aku nggak banyak cari tahu tentang dia soalnya, dan aku nggak tahu. Aku tapi kan, tipe perempuan yang dimana aku tidak mau banyak mencari tahu. Yang akhirnya aku taunya belakangan setelah aku nikah sama dia malah. Yang dari deket sama si A. Setelah laki gua. Itu banyak kan pas aku sudah nikah, dan itu nggak sengaja aku tahu karena pas saat aku lagi lihat YouTube, misal Vicky Prasetyo yang keluar gitu banyak kan. banget kan Kak. Gitu. Kayak gitu, dari yang mata gue kecil sampai mata gue gede gitu kan, gitu. Kaget. Tapi cuma akhirnya ya udah aku akan dampingin insya Allah gitu. Selama itu terjadi sebelum menikah sama aku, gitu aja. Tapi menurut aku sih Kak Karina sih istri yang sangat luar biasa, sabar, cucok, sabar loh, beneran loh. Itu Kak Vicky sih beruntung. Intinya kita sama-sama beruntung lah gitu. Aku juga beruntung mendapatkan seorang Vicky Prasetyo. Kenapa? Karena maksudnya bersama dia aku bahkan lebih sering hidung aku, kening aku lebih sering bersujud di sajadah gitu. Sebelumnya aku mungkin bukan berarti aku nggak pernah ya, cuma agak lupa lah gitu. Tapi bersama dia bisa mengembalikan aku lagi bahwa kita harus bersyukur. Bukan berarti sebelumnya nggak bersyukur ya, cuma lebih lagi. Dan secara nggak langsung dia banyak ngajarin aku juga untuk lebih sabar, apa segala macam dengan segala kekurangan yang dia miliki gitu. Gitu. Terus terakhir, Kak Karina itu netizen emang kurang aja ya. Masa hamil Kak Karina dibilang settingan? Oh, itu dia tuh. Itu yang kemarin yang pas aku. Gimana caranya hamil settingan? Gimana sih? Sedih deh gue. Jadi pas lagi waktu kamu baca nggak yang aku marah di feed yang di Instagram itu? Iya. Pokoknya salah satu infotainment bilang yang apa sih, adik settingan Aska lah kayak gitu bla bla bla. Itu jahat sih. Pokoknya ini
Nikah settingan aku masih oke. Dalam arti ya udahlah, lu berarti kan nyelanya gue, ngebulinya gue gitu kasarnya ya. Kalian ngebulinya aku. Cuma pas di saat udah bawa nama anak, di mana itu darah daging aku, dan sama jabang bayi dalam perut aku yang juga darah daging aku dan darah dagingnya suami aku paling nggak bisa diam di situ. Pokoknya udah menyentuh darah daging dan orang yang aku cintain itu bisa aku ngamuk. Maaf ya, maksudnya gitu kan, kayak Makassar itu aku yang bisa kebun binatang dia aku keluar dari mulut aku, itu bisa aku kayak gitu. Kenapa? Karena aku paling nggak bisa orang yang dicintain dan darah daging aku itu disebut. Oh nggak bisa, jangan bawa mereka menyangkut Aska, menyangkut anak. Iya, mau menyangkut anak itu pokoknya aku nggak bisa. Kenapa? Karena apa ya, kalau lu punya masalah sama gue aja. Jangan bawa orang-orang yang nggak tahu nih gitu kan. Kenapa lu bawa anak gue gitu loh. Kayak gitu sih. Dan juga suatu saat kalau misalnya nanti kamu menikah, kamu punya anak, kamu akan merasakan hal itu. Contohnya aku ngatain gini, alah lu dasar lu begini, aku katain kamu. Kamu mungkin bisa akan diem. Tapi di saat aku bilang, tau nggak anak lu ya, gini, misalkan aku ngatain, nggak usah kata-kata, kok anak lu hidungnya begini sih? Misalkan gitu. Sensi pasti ya? Pasti. Soalnya kita ngedein ya, Pasti. aku belum ngerasain. Kalau sekarang mungkin aku ngerasain kalau yang dikatain cocok cici. Iya, kemarin anjing aku mau disembeli jadi kurban sama netizen, kurang ajar tuh ya. Sialan. Aku juga pencinta binatang. Iya, sialan. Mereka tuh nggak tahu bagaimana kalau kita udah sayangnya kan, mereka pikir menurut mereka itu adalah hanya anjing, cuma seekor binatang. Iya. Buat kita kan Kita gedein. Iya, kita kasih makan. Kadang-kadang dia makan daging, kita makan nasi sama garam kayak Iya, kan. mau dijadiin kurban, sialan. Emang kemarin yang bilang itu hamil settingan netizen apa wartawan sih? Netizen ada, terus ada salah satu infotainment juga ada, gitu. Emang kurang ajar sih mulutnya mereka sih. Adik settingan. Padahal gini, wawancara Aska aja nggak pernah, gitu loh ya kan. Kok bisa-bisa bilang kayak begitu, gitu. Cuma memang aku nggak sebut aja di situ siapa. Terus ada lagi yang DM aku, katanya aku, alah emang ada, bukan DM, di komen bilang ada itu nggak ada, padahal nggak ada berita kayak gitu. Gitu ya? Ada yang bilang kayak gitu. Akhirnya apa? Aku DM, aku kasih tahu dia aja, nih linknya, kamu baca sendiri di menit sekian, kamu nonton ya, aku gituin. Udah. Kok Kalina lihat baca komen netizen gitu masih baper nggak? Aku biasa aja, cuma kok ada yang bener-bener yang menyentil kayak contohnya salah satu itu ya, itu bilang aja tuh nggak ada padahal berita kayak gitu, itu cuma pengen bikin biar ada sensasinya atau apa gitu. Kalau misalkan ada kan pasti harusnya di tag nama infotainmentnya. Akhirnya itu aku bahas DM, kamu tonton sendiri di menit sekian, detik sekian. Jadi aku nggak bahas di komen. Kenapa? Kalau aku bahas di komen dia akan dibully sama fans yang lain kan. Jadi gini, aku aja masih mikirin perasaan orang yang ngebully aku. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, kalau ada yang ngebully, tau nggak sih Kalina, lu tuh begini terus udah gitu, aku balas, iya alhamdulillah, mungkin aku memang nggak cantik, tapi paling nggak jempol aku lebih baik daripada kamu. Misalkan aku balas gitu doang. Cantik Kak Kalina gitu. mah, kalau nggak cantik mah nggak mungkin ini. Kak Vicky. Mungkin Kak Vicky teman ya. Kak Vicky lagi. Ya, misalkan aku balas kayak gitu, akhirnya apa? Itu yang ngebully banyak banget dan aku, ih gila banyak ya yang ngebully. Tapi aku diem, aku ngerasa kan aku balas juga baik-baik misalnya kayak gitu kan. Nah dari situ aku belajar lebih baik ngebalasnya aku lewat DM, kasih tahu nih gini gitu. Oke. Tapi juga bukan lagi maki. Kalau maki pun yang waktu itu pas pernah ngatain jelekin apa ya? Ya itu pastinya kalau nggak jauh-jauh dari suami sama anak. Itu kebun binatang aku DM keluar deh. Tapi kalau misalkan Rajenin yang ngatain Kak Vicky banyak banget Kak. Makanya iya, cuma gini, gimana? Ngatainnya itu beda ya, ngatainnya yang aku susah ngejelasinnya sih ya. Yang ngatain dia ya memang banyak, tapi ada hal yang dimana ngatainnya menurut aku tuh udah kebangetan. Kebangetan, contohnya? Apa ya, pokoknya ada lah, aku nggak bisa ngomongnya, karena waktu itu pernah aku sampai marah banget sampai yang ini. Apakah lu lebih baik juga daripada suami gue? Aku balasnya cuma kayak gitu doang. Enggak, mereka cuma netizen yang nggak punya otak kan. Jadi aku yang, makanya kamu kadang juga kesel juga kan sama netizen kan, walaupun sebenarnya juga kamu juga berusaha nggak peduli, tapi balik lagi kan kalau lagi kita lagi yang kamu kayak lagi PMS-nya kayak gimana? Oh iya, kalau lagi PMS pasti kan gitu. Tapi ya udahlah, sekarang itu lebih coba untuk ngerem, walaupun kadang-kadang sejak nikah tuh sensitifnya tuh lebih gitu. Oh iya, apalagi hamil gini sensi. Oh sejak menikah atau sejak hamil ini lagi lebih sensi maksudnya. Lebih sensi pasti, wajar. Terus gitu kemarin juga yang terakhir nih apa? Yang Kak Kalina bilang ada siapa yang nyolong? Siapa tuh? Oh, nah itu dia. Ini mantan asistennya Kak Vicky. Maksud aku ini, kadang aku suka nggak
ngerti ya sama orang tuh ya, udah diberikan kebaikan yang menurut kita sedikitlah baik kita sama dia, karena kasih pekerjaan baik lah, membantu kan dengan memberikan pekerjaan, memberikan kepercayaan, dengan memberikan kepercayaan di mana itu kayak apa namanya sih, pegang dompetnya Kak Vicky, semualah pokoknya, semua segala macam tuh dipegang sama dia sampai dia bebas naik keluar masuk ke kamar untuk ngambil bajunya Kak Vicky apa segala macam. Nah itu kejadiannya pas di saat aku sama Kak Vicky lagi ada masalah kemarin, tapi aku sudah baik sama Kak Vicky, cuma aku belum pulang ke rumah kita gitu kan. Nah terus udah gitu ada yang nge-DM aku, waktu itu siang, selamat siang Mbak Kalina, maaf saya ganggu, saya mau ngasih tahu tadi siang, dia DM-nya sore kalau nggak salah. Nah aku baca kalau nggak salah malam, abis maghrib lah aku bacanya. Terus udah gitu gini, tadi siang ada yang mau jual cincin, ada tulisan nama Kalina di sana, tapi saya tolak, bla 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 segala macam kayak gitu. Nah aku mikir, kalau ada cincin yang dimana ada nama aku, berarti cincin kawin ya? Cincin kawin ya. Ngapain banget orang iseng gitu nulis nama aku di dalam gitu, kayak ini kan di sini kan cincin kawin aku, itu di sini namanya kan ada nama Kak Vicky di situ. Nih itu kan nama Kak Vicky, lihat nggak tuh? Tuh. Oh iya di dalamnya. Dalamnya ada nama Kak Vicky kan. Jadi namanya itu cuma di sini cuma Vicky Prastio, di cincin kawin yang Kak Vicky itu Kalina Prani gitu kan. Tapi ada nama Kak Kalina, Mbak Kalina kata gitu. Terus ada diamondnya kecil-kecil, karena aku sengaja, aku nggak suka yang terlalu wah gitu kan, aku pakai diamond kecil gitu kan. Aku buka, aku foto, aku kirim, kayak gini bukan cincinnya aku gitu kan. Iya Mbak, bener kayak gini. Waduh, langsung kan aku WhatsApp Kak Vicky, sayang. Oh ini udah baikan ya? Udah baikan, tapi belum pulang, ya. Belum pulang gitu. Sayang coba tolong deh, kamu sekarang di mana? Aku telepon dia kan, kamu sekarang di mana? Aku lagi jalan pulang habis main bola, kalau nggak salah waktu itu dia habis main bola gitu kan. Terus dia tuh buruan sampai rumah, nanti langsung ke atas ke kamar lihat cincin, kamu ada nggak cincin kawin kamu? Aku bilang gitu, ada kok, ditaruh di, emang dia kan nggak seneng pakai apa-apa, jam tangan apa, dia kan nggak suka pakai kan. Ada di lemari, kata dia gitu kan. Enggak, jangan bilang ada, lu coba kamu buka lemari, kamu cari sekarang juga. Ya tunggu sampai aku pulang sampai rumah, atau ini bentar lagi sampai kok. Udah kan, udah kabarin aku ya, aku bilang gitu. Udah sampai rumah langsung dong di grup dia ngamuk sejari-jarinya. Emang wah semua lah dia ngamuk. Oh nggak ada tuh pas dibuka? Nggak ada di foto, nggak ada. Nggak ada cincinnya tuh. Udah gitu. Nah asisten itu masih yang sok nggak tahu ada apa nih bos, apanya gitu, kayak gitu gitulah. Ternyata tinggal di rumah situ. Tinggal di rumah itu juga. Tapi memang dia lagi keluar. Nah, aku kirimlah foto orang itu ke orang yang tadi mau dijual cincin aku itu. Terus dia bilang ini, kata dia, iya orangnya yang ini, bener, kata gitu. Dia mau jual 2,5 juta dong. Kurangnya. Sedih nggak sih cincin kawin gue dihargain 2,5 juta gitu kan. Terus dari itu apa? Saya awalnya saya curiga udah Mbak, kata gitu. Karena aku minta nomor telepon, akhirnya aku hubungin kan. Saya udah curiga Mbak. Karena di situ ada nama Mbak Kalina, cuma aku nggak nanya, aku pura-pura aja nggak tahu. Aku tanya ini cincin siapa? Kata dia cincin tunangan dia nggak jadi nikah, ada dijual. Masa nikah sama gue ada nama gue di situ gitu kan? Gitu kan? Jangan tuh mantan Kak Kalina juga. Ya Allah, gitu kan. Terus akhirnya tapi dia nggak ngaku sampai akhirnya dia bilang katanya ya aku ngambil itu karena kepaksa, tapi itu nggak berani pulang ke rumah karena ya kalau mana ada sih nyolong kepaksa Kak. Iya. Paksa dibilang gini. Terus dia itu ternyata masih banyak lagi dia gunain nama Kak Vicky untuk minjem ke tempat yang lain. Misalkan kalau dia kenal sama kamu pasti minjem ke kamu juga. Siapa sih namanya? Nama aslinya di KTP itu Jajang, tapi dipanggilnya di mana-mana Ricky. Itu kemarin siapa tuh? Ada Ricky. Ricky ada ya? Kenapa? Itu yang kirim martabak bukan? Iya. Kirim martabak. Yang terakhir mau endorse itu. Oh iya. Hati-hati aja sih, karena ini baru tadi pagi apa kemarin sore kejadian juga katanya motor orang juga dibawa tapi nggak dipulangin lagi sampai sekarang. Ada juga tuh yang kemarin siapa itu ya? Iya. Katanya kemarin endorse itu. Kenapa tuh? Bayar apa ya? Nggak tahu sih, transaksinya bukan sama aku kok, endorse sama Pipin. Nggak dibayar? Nggak tahu. Dibayar nggak tuh? Minta tolong ini doang apa? Tolong di ini doang dong, di posting gitu. Ngomongnya bayar.
Nggak tahu. Ya pokoknya kayak gitulah. Nggak tahu, Pokoknya ngerti, intinya ini banyak kok, banyak asisten-asistennya temennya Kak Vicky itu yang artis-artis juga itu yang dipinjemin 1.500.000 apa, harus udah itu bilang pokoknya masih bawa nama Kak Vicky sampai akhirnya orang kan percaya kan karena asistennya Kak Vicky gitu. Kemarin juga aku bikin video sih, video martabak. Nah makanya Karena sekarang nih aku pikir Kak Vicky kan. Nah makanya akhirnya kan ya karena kamu kan ngerasa kalau misalkan ada orang bawa nama aku atau Kak Vicky, kamu pasti mikir kan, oh ya udah bantu Kak Kalina, bantu Kak Vicky, pasti gitu iya, kan, pasti ada rasa lihatnya si Kak Vicky sama Kak Kalina ya bukan Yenye, bukan si Jajang itu. Iya, tapi akhirnya orang-orang makanya aku ini kenapa sekarang akhirnya aku buka suara, karena sudah banyak yang kena sama dia. Mic-nya temennya Kak Vicky lah yang dijual gitu. Iya, mic dibawa kabur. Mic-nya puluhan juta, apa belasan juta gitu dibawa kabur gitu loh. Kan udah mulai kayak apa ya? Ini udah mulai nggak bener gitu. Karena bawa nama suami sampai akhirnya orang percaya. Makanya sekarang akhirnya aku buka kemarin. Cuma mungkin karena aku masukinnya KTP di take down sama Instagramnya, tapi ntar aku mau masukin fotonya aja, hati-hatilah sama orang ini. Mesti dimasukin sih Kak itu Kak. Ya karena kan kalau misalkan itu akhirnya banyak orang yang nggak tahu dan akhirnya kena gara-gara pakai nama itu lagi gitu loh. Kayak kalau misalkan orang bawa Kak Vicky, kita kena nama Kak Vicky, pasti kita 500.000, sejuta mah pasti kasih. Iya, makanya. Terus selain cincin kawin apa lagi yang hilang? Nggak mau suzon juga sih, cuma kan waktu itu dia tuh pegang dompet Kak Vicky juga, tapi yang bener-bener emang kelihatan nggak ada ya cincin. Cuma kalau misalkan yang lainnya, aku bilang aku nggak mau suzon, cuma sering aja habis. Iya. Kalau misalkan barang itu emang ya kita ya kalau kita keluar masuk terus ya kita mesti cari orang yang bisa dipercaya lah Kak. Iya, itu dia. Makanya sekarang sih aku gini, hanya satu orang yang boleh masuk ke kamar aku kalau aku nggak ada. Jadi biar ketahuan, bukan dulu kalau misalkan ada apa-apa yang hilang berarti emang lu yang ambil, kasarnya gitu. Mau CCTV aja Kak. Ada tapi rusak. Kayak aku semuanya aku CCTV-in karena dulu aku pernah ada yang hilang laptop. Ya kita mau susun lah kalau misalkan di rumah itu ada yang hilang ya berarti nyolong ya di rumah itu dong. Iya benar. Terus untungnya kita punya. Ini mah makanya di kamar siapa coba gitu kan yang terakhir masuk kamar siapa, akhirnya waktu itu sempat aku sih suzon sama si A sama siapa adalah gitu kan, karena memang saat itu yang sering di rumah tuh orang itu gitu. Sampai aku bilang ya Allah gila jahat banget ya ternyata bukan ya? Bukan, ternyata ya asistennya Kak Vicky. Pas lagi saat pulang ke rumah ngambil baju gitu. Karena kan sebelum pulang ke rumah aku sama Kak Vicky kan kita sempet kurang lebih 1 minggu di hotel kan, jadi orang itu mau namari ke rumah untuk ngambil baju Kak Vicky gitu, makanya terjadilah ini. Oke, jadi seneng banget Kak Kalina udah mampir. Makasih banyak waktunya Kak. Sama-sama. Aku doain semoga lancar semuanya. Jangan lagi pada mikir aku cemburuan ya. Kamu juga. Enggak, aku mah kagak pernah bilang Kak Kalina cemburuan. Aku selalu bilang ke Kak Vicky, Kalina sih baik sama aku. Baik banget. Orang kita sering WA-an kan. Iya, sih nanya kabar. Iya. Terus udah gitu, semoga Kak Kalina makin sabar. Karena pastinya perjalanan masih panjang Kak. Aku bukan hanya pengen sabar, aku pengen bahagia guys. Jadi ada bahagianya juga. Iya, di balik kesabaran itu insya Allah nanti akan berbuah kebahagiaan. Amin. Tapi diambil pada intinya sih menurut aku sih Kak Vicky juga sayang banget sama Kak Kalina. Alhamdulillah. Iya, baik nggak mungkin sampai segini kan. Iya. Terus juga buat cewek-cewek yang lain tolong tahu diri ya kan ya. Apalagi Kak Kalina lagi bunting, jangan gatel ya kan. Susah sih, kita mau ngancem kayak gimana pun juga. Nggak ada diancem ya. Susah gitu. Biasanya kok aku sih mikir gini, itu balik ke laki-lakinya. Laki-lakinya bisakah sabar untuk tidak lagi melirik gitu kan. Nah perempuannya bisakah untuk tidak menggoda kayak gitu Tapi aja. Kalau Kak Vicky-nya sih sabar sih pasti. Apalagi di posisi Kak Kalina lagi hamil kan. Kalau cewek-ceweknya ya nggak tahu deh Kak. Nah, makanya. Mereka kan haus akan ketenaran, ya kan. Jadi ya gitu. Kalau kamu kan nggak perlu kan? Nggak perlu. Udah terkenal. Siapa yang nggak kenal ini satu nih sekarang gitu kan? Cuman kalau aku sering bercanda-bercanda sama Kak Vicky sering. Itu mah aku mah nggak ambil hati. Tahu kan kau bercanda? Enggak lah, kamu bercanda kayak gimana juga aku nggak ambil hati. Iya, Kak Kalina bisa bedain lah mana yang niat, mana yang bercanda gitu. Oke, terima kasih Kak udah kontak-kontakan Denis. Sama-sama. Jangan lupa nonton aku juga di YouTube-nya Kak Kalina ya. Jangan lupa ya, kalian tuh semua beli nih bunga-bunga dari bunganya Denis bagus loh. Itu harus pesan gitu. Harus jadi pesen. biar dia lakunya bukan hanya di YouTube ya, tapi bunganya juga makin. Iya, itu tujuannya Kak. Oh gitu ya. Sama ini dong nih, mau dong di endorse minuman-minuman. Itu
gimana ya caranya ya? Tolong ya ke YouTube saya juga. Karena Kakak Lina juga cari ya? YouTube aku juga baru. Oh, baru ya? Sama kita gitu. Lumayan buat biaya persalinan. Kalau Aldi Taher kan buat beli popok. Ini buat biaya persalinan. Aku masih panjang biaya persalinan, popok, sekolah, kuliah. Sekolah anak mahal ya? Mahal. Mahal banget ya? Kamu beneran deh, ngumpulin duit dari sekarang. Nanti kalau misalnya punya laki yang biasa-biasa aja, kamu punya tabungan. Cari. Bukan berarti jangan harus begini mata laki kan gitu. Iya benar-benar. Kak tanyain Om Ded dong Kak, tanya biar dapat gini-ginian gimana sih? Biar dapat endorse minuman gitu. Kalau bagian kayak gitu kayaknya agak gimana ribet ya nanya sama dia. Orang udah nggak kontekan tiba-tiba nanya ini. Kontekan sama dia mah cuma perkara anak doang gitu kan. Jadi perkara anak doang ya? Untuk anak doang. Anak gua mana sih nggak bisa telepon. Jadi aku nelfon dia nanya anaknya mana. Jadi kita bahas aja anaknya mana, anaknya. Oh bahas anak doang. Kali-kali Kak bahas minuman gitu buat taruh di YouTube kita. Ya makanya lu bagusin dong YouTube lo. Oh iya. Ada lu kamu tahu mulut dia. Bagusin YouTube lo biar pasti dapat kok endorse gitu. Gitu. Modelan kayak dia kan. Iya benar. Oke, thank you ya Kak. Makasih. Bye. Hoba. Kakak Lina ngomong hoba dong. Gimana?